Wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Thalathan qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zuri wa syahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah Nufail bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Beliau mengulanginya 3 kali ya. Lalu kemudian kami menjawab, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, yaitu menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Semula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersandar. Lalu beliau duduk tegak seraya meneruskan sabdanya. Ingatlah, begitu juga dengan sumpah palsu dan persaksian palsu. Rasulullah mengulang-ulang perkataan itu sampai-sampai kami berkata dalam hati, semoga beliau diam. Nah, gitu ya. Hadirin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini disebutkan bahwa dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Allah. Lalu kemudian disebutkan mendurhakai kedua orang tua. Nah, ini adalah dosa yang dimana yang pertama yang berhubungan dengan hak Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan hak manusia. Atau yang berhubungan dengan orang yang paling berhak yang mendapatkan pertolongan. Menyekutukan Allah sudah jelas ya, sering sekali kita jelaskan, sering juga kita dengarkan dari guru-guru kita, ya, yaitu berbuat syirik. Lalu kemudian ada yang syirik kecil, ada yang syirik ringan, dan yang lainnya itu juga kita sudah jelaskan. Yang di sini yang kita titik beratkan itu adalah sumpah palsu. Namun sebelumnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua, nah ini perbuatan dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah ya, adalah dosa terbesar yang berhubungan dengan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara durhaka kepada orang tua adalah dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar yang berhubungan dengan hak orang yang paling berhak mendapatkan pertolongan, yaitu kedua orang tua. Orang yang paling berhak mendapatkan perawatan, yaitu kedua orang tua kita. Nah, makanya semula beliau disebutkannya, semula beliau bersandar lalu duduk tegak seraya meneruskan sabdanya. Ingatlah sumpah palsu. Begitu juga dengan sumpah palsu atau persaksian palsu. Ini adalah dosa yang besar. Persaksian palsu ini sudah sering kita dapatkan sekarang ya, di media sosial juga kita tonton ya, ada orang bersumpah palsu banyak sekali. Padahal ketika orang tersebut bersumpah palsu, dia menzolimi dirinya sendiri. Maka hati-hatilah ya. Ada orang terkadang dia bersumpah, nah ketika dia berjualannya dia seenaknya bersumpah, berapa ini harganya ini kepada para penjual ya, berapa ini harganya, katanya anggaplah 50.000. Oke, 50.000. Lalu si pembeli menawar, boleh enggak atau 30.000 atau. Lalu kemudian si penjual berkata, dah modalnya mah enggak cukup segitu, kalau 30.000. Ah masa, misal kata si pembeli ini, demi Allah itu mah modalnya 40.000. Padahal modal aslinya 30.000, tetapi dia berani bersumpah atas nama Allah supaya dagangannya laku. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang hamba ya atau seseorang yang ketika dia
bersumpah palsu atau memberi persaksian palsu. Ada orang misalkan yang di sidangnya, lalu kemudian dia jadi saksi dan dia sumpah palsu. Jangan kira ya orang tersebut menolong, ya, yang menolong orang yang diadili ini. Jangan kira Anda menolong teman Anda. Justru Anda menjerumuskan teman tersebut ke jurang kehancuran. Demi Allah, dia berikan persaksian palsu. Nah, padahal itu tidak benar. Nah, semata-mata ya, padahal itu semata-mata dia ingin menyelamatkan orang tersebut. Mungkin karena dia juga diberikan uang sekian 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 sehingga dia bersumpah palsu. Nah, padahal yang tadinya niatnya apa ya, supaya orang itu terselamatkan katanya. Padahal dia sendiri yang berbuat keburukan terhadap orang itu. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan zaman sekarang ini banyak sekali orang yang bersumpah palsu. Itu ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya harusnya kita selalu waspada ya terhadap 4 perkara ini. Yang pertama, menyekutukan Allah. Ini sangat berbahaya sekali. Orang yang menyekutukan Allah tidak akan berhak, jangankan ya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mencium surganya, bau surganya saja itu nggak bakal kecium orang yang menyekutukan Allah. Lalu kemudian dia durhaka kepada orang tua. Ini termasuk orang, Masya Allah, luar biasa. Zaman sekarang ini juga banyak orang yang mendurhakai orang tuanya. Lalu bersumpah palsu ini perkataan dusta. Perkataan dusta ini banyak sekarang terjadi di masyarakat kita. Begitu juga dengan sumpah palsu. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ya, selagi kita masih hidup sekarang, mumpung ya sebentar lagi juga Ramadan tiba, maka kita perbaiki perkataan-perkataan kita. Ucapan-ucapan kita yang selalu berdusta. Begitu juga bagi Anda yang suka memberikan persaksian palsu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Banyak ya yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang seperti menyekutukan Allah, mendurhakai orang tua, banyak sekali hadisnya. Di antaranya juga di sini disebutkan bahwasanya wa an Abdullah bin Amr wa bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghumus, rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa besar adalah menyekutukan Allah. Kata beliau, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh orang. Nah, ini juga, dan sumpah palsu. Kita garis bawahi ya, membunuh orang. Lihat di berita, Masya Allah, luar biasa ya. Membunuh orang, gampang sekali sekarang, Mas. Seakan-akan nyawa ini ringan sekali. Membunuh jiwa itu sangatlah mudah di zaman sekarang. Baik itu misalkan dari senjata-senjata tajam atau berupa racun dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena hal-hal sepele. Masalah rumah tangga, ya, masalah masalah perasaan, lalu masalah jabatan dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang menyebabkan orang saling membunuh. Maka hati-hatilah saudara konfirmasi Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah sebelum terlambat, sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.